Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Diki Parianto ya kan. Sebelum lanjut kita ke pembahasan, pencet dulu ini dong, subscribe biar saya bisa terus berkarya untuk kalian semua. Buat video yang menarik, asik dan bermanfaat, asik. Jadi gini, di video ini saya ingin cerita nih tentang pengalaman pertama saya tentang melakukan rapid test. Jadi pas saya pertama kali melakukan rapid test, yang saya rasakan adalah deg-degan, takut, bingung, gimana lah pokoknya. Ya, karena kayak mana ya kan? Rapid test adalah dimana kita dites, di situ kita akan tahu nih hasil kita, apakah kita terkena COVID atau tidak, kan gitu kan? Betul nggak? Kayaknya sih betul. Nah, jadi ya apa namanya? Nah, waktu saya melakukan itu, yang saya rasakan itu tadi, nano tadi, ya kan? Jadi ini kita langsung masuk ke inti ceritanya. Pertama kali saya datang nih ke tempat di sana, datang mau melakukan rapid test. Saya bilang lah sama mbak-mbaknya ya kan, Kak, saya mau melakukan rapid test gitu. Cuman pas saya mau lanjut, saya disuruh tunggu, saya suruh nimbang badan, saya disuruh ya ditanya lah biodatanya semuanya secara lengkap detail ya kan. Kemudian udah lanjut nih, lanjut saya dipanggil ke ruangan. Nah disitulah mulai deg-degan itu terjadi. Wih, rasanya itu itulah pokoknya, tarik napas pun susah. Jadi waktu saya masuk ruangan dipanggil, diambil sampel darah, diletakkan di mana ya? Jadi sampel darah itu diletakkan di sini. Nah, jadi tadi kita sudah lanjut ke cerita ini ya. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi sampel darah saya itu letakkan di sini nanti. Kayak gini dia. Nah, jadi di dalam apa ya? Kan selesai diambil darah kita baru dimasukkan ke sini. Nah, baru kita akan disuruh tunggu sekitar 10 sampai 15 menit sih paling lama. Jadi kita disuruh nunggu, kita tunggu hasilnya bagaimana. Di saat nunggu itu rasanya deg-degan banget. Karena gimana ya, ini adalah pengalaman pertama saya, dan saya juga memang belum pernah, dan saya nggak tahu gimana sih sistematisnya, caranya untuk tes rapid itu kan gitu. Susah banget. Udah, jadi singkat cerita, selesai saya menunggu sekitar 10 menit, barulah datang kayak itu menyebutkan nama saya, Diki Parianto katanya. Datanglah saya. Nah, dan kata kakak itu hasilnya tungguin ya. enggak ya. Ini ya, hasilnya adalah nih kita lihat. Mirror ya. Oh iya, mirror. Sorry. Jadi biar saya bacakan aja ya. Di sini surat keterangan di bawah ini menerangkan bahwa nama bla 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 bla, nama Diki Parianto, maksudnya umur sekian, jenis kelamin pria, alamat putih. Memang benar adanya telah melakukan rapid test COVID-19 dengan hasil non reaktif. Berarti saya negatif ya, nggak positif. Jadi ini ya, walaupun saya cuman sekedar menyarankan saja,
walaupun kita itu sudah melakukan rapid test dan hasil kita itu negatif kok positif, walaupun hasil kita sudah negatif, tapi tetap kita harus tetap menjaga jarak 1 meter minimal ketika kita di kerumunan atau di keramaian. Dan yang terpenting adalah gunakan masker ketika kita sedang berada di luar. Satu sisi sebenarnya waktu sebelum COVID pun, kenapa kita harus menggunakan masker waktu di luar? Satu, waktu paling utama adalah waktu kita berkendara, karena abu juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi tanpa dari sebelum COVID ini pun kita juga harus menggunakan masker agar kita terhindar dari abu. Nah, jadi karena sudah hadir COVID ini, ya mau tidak mau kita memang harus menggunakan masker gitu. Jadi intinya gini, mau ada COVID atau tidak, yang namanya kita menjaga kesehatan itu adalah nomor satu. Ingat, menjaga kesehatan adalah nomor satu. Makanya dibuat, kenapa kita harus menggunakan masker, kita harus jaga jarak, kita harus melakukan protokol kesehatan agar kita terlindung dari COVID-19. Dan semuanya kita berharap semoga COVID-19 ini cepat berlalu, amin. Dan yang pasti kita harus tetap sama-sama mengikuti aturan dari pemerintah untuk selalu mengikuti apa aturan-aturan yang baik tentang menjaga agar kita terhindar dari COVID-19. Yang pasti jangan pernah tidak menggunakan masker selama di luar, dan selalu cuci tangan selama di luar, mau itu waktu di luar ataupun ketika sudah balik di rumah. Dan jangan lupa menjaga jarak minimal 1 meter dari kerumunan. Oke? Ya, kita sama-sama berdoa pastinya jangan sampai COVID-19 ini semakin menyebar. Kita selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Amin semuanya, amin ya Allah. Yang pasti ingat ya, jangan pernah kalian merasa ketika kalian sudah negatif, kalian langsung merasa kalian sudah hebat, sudah tidak bisa, atau kalian merasa sombong ketika sudah negatif, kalian langsung saya sudah sehat kok, jadi nggak usah pakai masker, nggak usah ini. Jangan, tetap patuhi peraturan pemerintah. Oke? Intinya, walaupun ketika sudah ada yang merasakan atau sudah ada yang kena, jangan kita buat mereka seperti terkucilkan, apalagi merasa merendahkan dia. Karena ketika dia merasa terkucilkan atau merasa sakit hati atau merasa kena bully, dia akan menurunkan imunnya. Ketika imun tubuhnya rendah, dia akan gampang lagi terkena virus. Oke? Jadi intinya jangan pernah menghina ataupun mengucilkan ataupun apapun itulah. Yang pasti jangan sampai menjatuhkan orang yang sudah pernah kena atau sudah pernah positif terkena virus itu. Oke? Ayo kita sama-sama ikuti aturan pemerintah untuk selalu menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sebelum atau sesudah keluar rumah. Oke? Sekian dari saya untuk video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe nih PJ, biar saya terus semangat untuk membuat video-video yang menarik, asik, bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Udah dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.